Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Risha Fadila. Saya akan menjelaskan hasil jawaban UAS nomor 1. Yang pertama, kita langsung saja masuk ke soal. Yang pertama di sini kita bisa melihat bahwa soal nomor 1 adalah seperti ini. Saya lanjutkan untuk masuk ke SPSS. Yang pertama soalnya, yang pertama ini adalah desa. Selanjutnya untuk kolom keduanya adalah pengetahuan. Lalu kita lanjut saja langsung ke label. Untuk labelnya ini desa, ini pengetahuan penyuluhan. Lalu tinggal saja kita tambahin di values ini, kita masukin karena desanya ada 4, jadi value 1, desa A, begitu seterusnya. Kita klik OK. Kalau sudah seperti ini, kita langsung aja klik measure, sini nominal. Lalu disini kita klik saja ordinal. Lalu kita langsung masuk aja ke data view. Setelahnya kita, karena sudah saya masukkan sebelumnya datanya seperti ini, jadi kita langsung saja klik ke tabel SPSS-nya. Oke. Ya. Langsung setelah seperti ini, semua data sudah dimasukkan, maka kita langsung saja untuk klik analyze. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa saya dalam soal nomor 1 ini saya memilih uji one way ANOVA. Alasannya adalah bisa dilihat di sini bahwa data dari 4 kelompok independen, yaitu desa A, B, C, dan D, dan seterusnya. Lalu adapun persyaratan dalam penggunaan uji ANOVA ini seperti data berdistribusi normal, harus homogen. Nah, yang pertama saya akan melakukan uji normalitas. Pertama kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik. Kita klik explore, lalu kita selanjutnya desa itu kita klik di faktor. Untuk pengetahuan ini kita masukkan saja ke dependent list, lalu kita klik plots. Setelah itu kita klik histogram, lalu kita klik normality plots with test karena kita mau menguji normalitas data. Oke, continue, lalu kita klik OK saja. Kita tinggal menunggu datanya keluar. Bisa lihat di sini datanya sudah keluar, ya. Selanjutnya kita kita langsung lihat saja ke tabel test normality karena di sini normalitas datanya. Kita bisa melihat bahwa desa A itu syarat signifikansinya adalah 0,80 dan seterusnya sampai desa D 0,91. Jika kita bandingkan saja yang dimana data di sini kita bisa lihat bahwa jika kita bandingkan 0,280 pada desa A ini signifikansinya kita bandingkan dengan 0,05, maka diperoleh data 0,280 itu lebih besar dari 0,05, yang berarti data yang diperoleh adalah berdistribusi normal dan sesuai dengan persyaratan uji one way ANOVA. Selanjutnya kita akan melakukan uji one way ANOVA yang nanti berisi data uji homogenitas. Kita langsung saja ke comparements, langsung selanjutnya kita klik one way ANOVA. Setelah itu kita langsung klik desanya itu ke faktor. Lalu pengetahuan itu ke dependent, lalu kita langsung klik saja post hoc. Di post hoc ini kita tinggal klik Turkey maksudnya, lalu kita klik continue. Lalu setelah continue kita klik options. Setelah options kita klik descriptive, homogeneity, lalu kita klik itu saja, lalu klik continue. Setelah klik continue kita klik OK. Setelah itu tinggal menunggu hasil datanya keluar saja. Kita bisa melihat di sini yang menjadi perhatian kita adalah kita lihat adalah uji homogenitasnya. Di sini homogenitinya adalah data signifikansinya semuanya lebih besar dari 0,5. Seperti bisa kita lihat 0,531. Seperti itu. Kita bandingkan terlebih dahulu.
Seperti ini untuk uji homogenitas. Adapun diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,531 yang mana lebih besar dari 0,05, maka varian antar kelompok data adalah sama atau homogen. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, selanjutnya itu kita akan beralih memperhatikan tabel ANOVA, di mana tabel ANOVA di sini signifikansinya adalah 0,197. Maka bisa kita bandingkan bahwa diperoleh nilai signifikansinya 0,197 lebih besar dari 0,05. Yang dimana hipotesisnya bisa dilihat di sini bahwa bisa disimpulkan maka H0 diterima, berarti H1 ditolak. Jadi dari keempat desa tersebut terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat desa A, B, C, dan D saat diberikan penyuluhan. Baiklah, seperti itu penjelasan saya. Seperti ini soalnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Survei dilakukan tinggal 10 partai ini, yaitu partai A sampai perolehan. Adakah hubungan antara tempat lain tersebut kan dan tadi sebelumnya kan data ke variabel tempat tinggal ini ada kode 1 dan 2 sampai 20. Kenapa 1 ini menunjukkan data sampel yang ada di kota, yang ada di kota. Ini desa, ini kota. Nah, untuk partai ini, partai 1, 2, 3 sampai 10 dan seterusnya. Frekuensi ini nilai jumlah sampel partai A. Jumlah sampel yang ada di kota desa ini sampai ke 40. Nah, 10 sampai ke 30 ini untuk kota. Seperti yang tadi, untuk ke value-nya saya masukkan di variabel tempat ini 1 desa 2 kota. Nah, untuk value partai ini buat 1A, 2B, 2C untuk partai-partai tersebut. Nah, untuk measure variabel pertama dan variabel partai ini saya buat nominal, dan variabel frekuensi ini saya buat scale. Nah, di sini saya ingin memakai uji kontingensi koefisien. Apa? Karena di sini soalnya tadi untuk menguji seberapa kuatkah hubungan X dan Y di antara variabel. Nah, kita langsung ke data ya. Masukkan ke Waycast yang paling bawah. Kita masukkan frekuensi. Nah, kita langsung ke Analyze. Pencet Deskriptif Statistik ke cross tab. Nah, yang masuk ke row ialah tempat tinggal, masuk ke kolom ialah partai. Itu kita masuk untuk mencet kontingensi koefisien. Nah, bisa kita lihat kolom atau tabel yang pertama ini menunjukkan kevalidan data, kan tidak penting ini bukan jumlah data yang tadi. Nah, untuk hasil akhirnya itu ialah nilai kontingensi koefisien ini
0,183 dan signifikannya 0,05. Yang berarti nilai kontingensi koefisien ini bisa kita lihat dari tabel-tabel dari Mbak Ayah kirim, Mbak Ayah, saya lupa. Dan Mbak Ayah kirim bahwa nilai 0,183 berarti bahwa kekuatan antara tempat tinggal pemilih dengan partai yang dipilih adalah sangat lemah, walaupun ada hubungan. Berarti 0,183 ini berada antara 0,000 sampai 0,20. Nah, untuk ke taraf signifikansinya, ini di bawah lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak ada hubungan. Ada hubungan, yang berarti ada hubungan yang signifikan antara tempat tinggal dengan pemilih dengan partai yang dipilih. Itu tempat tinggal dengan partai yang dipilih. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di antara tempat tinggal dengan partai, yaitu tempat tinggal tadi desa dan kota, itu memiliki hubungan yang signifikan antara dengan partai, jumlah suara tadi. Dan nilai value kontingent yang berarti sangat lemah. Itu menjelaskan atau pertanyaan puas. Saya ingin sebuah penelitian dilakukan untuk menjelaskan frekuensi X dengan anak berperilaku tantrum Y dari 12 orang responden. Data tersebut singkat waktu saya sudah memasukkannya ke dalam PSS. Ikut data-datanya dan variabel yang pertama yaitu X saya beri label anak mengantuk, dan variabel kedua Y saya beri label anak berperilaku tantrum. Kita langsung ke analyze untuk uji apakah datanya sudah valid. Kita masukkan. Nah, itulah ini. Tidak ada yang penting atau hilang ya. Nah, kemudian kita ke sebelum itu saya disebutkan korelasi rank segmen. Kenapa pakai uji itu? Nah, dari soal telah diberikan, data itu tidak berdasarkan kita menggunakan relasi rank segmen. Nah, kan kita klik segmen, download. Oke. Nah, itulah dari jalan tadi. Kita lihat berdasarkan input yang sudah didapat, terlihat di sini bahwa nilai signifikannya besar 0,123, yang dimana kita tahu 0,123 itu lebih besar dari 5% atau 0,05 dalam taraf kesalahan, yang berarti tidak ada hubungan yang distribusi secara signifikan antara anak mengantuk dengan anak berperilaku tantrum.
Nah, dari output SPSS range experiment ini, angka koefisien korelasinya yaitu minus 0,470, yang berarti nilai koefisien ini berada di antara 0,26 hingga 0,50. Artinya tingkat kekuatan hubungannya adalah sedang atau cukup. Yang minus ini tadi yang berarti bahwa ada hubungan yang bersifat negatif. Jadi pada keseluruhan tes ini tidak ada hubungan secara signifikan antara menenun YouTube dengan perilaku tantrum dari anak dan memiliki hubungan yang sedang atau cukup, namun ke arah yang lebih negatif karena minus 470 ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya Muhammad Iqbal. Saya mengerjakan nomor 4. Mana soalnya? Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara orang tua yang menikah di usia dini dengan kejadian balita stunting. Terdiri dari 15 orang responden. Di sini saya menggunakan korelasi Pearson. Tahap pertamanya itu kita harus menguji data yang harus berdistribusi normal. Ini kita harus mengklik analyze, terus deskriptif statistik, dan kita explore klik. Nah, di sini kedua variabelnya telah berpindah ke dependent list dan kita klik plot dan di sini juga sudah terchecklist normalitas plot with test. Kita continue dan klik OK. Kita tunggu hasilnya. Betul ya. Nah, ini terdapat test of normality, yang dimana pernikahan dini ini bernilai signifikan bernilai 0,928. Kita di sini menggunakan uji Shapiro-Wilk dan stuntingnya bernilai signifikan 0,994. Jadi keduanya ini lebih besar dari 0,5, yang berarti datanya ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita tahap kedua ini kita harus cari variabel yang harus bersifat linear. Kita harus analis, terus comparing means dan means. Nah, ini dependensiesnya itu stunting dan year-nya itu pernikahan dini. Lalu kita opsional, terus kita cek test for linearity checklist ya. Kita continue dan kita OK. Lalu kita ke ANOVA table. Nah, di sini terlihat linearity terdapat datanya yang ini datanya itu ternilai 0,823, yang berarti lebih besar dari 0,5%. Berarti data ini tersebut bersifat linear. Nah, selanjutnya kita ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini kita harus mencari data homogen. Kita klik analyze, terus compare mean, lalu kita one way ANOVA. Nah, di sini sudah terpindahkan ya. Nah, lalu kita ke
opsional. Kita ke opsional, klik kita homogen, lalu continue, kita oke. Nah, di sini teman-teman tidak terdapat test of homogeneity of variance. Saya sudah mencari atau mencobanya berkali-kali, tapi tetap saja hasilnya sama. Jadi untuk membersihkan waktu, kita mungkin next ya, lanjut. Nah, tahap ketiga ini kita harus menguji statistik korelasi Pearson. Kita ke analisis lagi, korelasi, kita ke bivariate. Klik, kita masukkan keduanya ke variabel. Lalu kita variabel, lalu di bagian correlation coefficient ini kita person, lalu kita oke. Nah, ini terdapat signifikan ya. Signifikannya itu bernilai 0,774 yang berarti lebih besar dari 0,5%. Nah, disimpulkan dengan signifikan yang lebih besar dari 0,5%, orang 0 ini diterima ya hubungan antara orang tuanya nikah dengan kejadian balita stunting. Signifikannya itu lebih besar dari 0, maka HO-nya tadi diterima, berarti tidak terdapat hubungan secara signifikan antara dua variabel, sehingga dapat disimpulkan antara orang tua yang menikah di usia dini dengan kejadian balita stunting tidak terdapat hubungan dan kekuatan hubungannya sangat tinggi atau kuat, sehingga penduduk mendukung ketidakhubungan dari dua variabel tersebut. Mungkin itu saja dari saya ya. Dan terima kasih, maaf kalau kurang jelas atau kurang apa yang saya paparkan. Maaf sekali lagi. Ini saya Sika Nabila. Di sini saya akan membahas atau mencari jawaban nomor 5. Tentukan uji statistik yang tepat untuk menguji bagaimana hubungan antara penerapan disiplin S1 dan metode penugasan S2 secara bersama-sama dengan prestasi belajar mahasiswa Y. Apakah hubungan ketiga variabel tersebut signifikan? Berapa besar variabel S1 dan S2 mempengaruhi variabel Y? Tuliskan dan interpretasikan bersama regresinya sebesar 5%. Kemudian kita masukkan ke dalam SPSS. Pertama-tama kita klik variable view. Nah, di nama ini saya masukkan X1, X2, dan Y. Tipenya numerik, tetap, Y tetap 8, desimal tetap 2. Label saya isi X1 ini penerapan disiplin, X2 ini metode penugasan, sedangkan Y prestasi belajar. Tadi saya rubah measure, ini berubah menjadi sel. Kemudian kita masuk ke data view. Data view ini saya sudah siapkan tadi, sudah salin juga dari Excel ke sini, saya pindah. Kemudian kita klik analyze. Analyze ini kita klik juga ke regression linear. Kemudian kita ini ya, prestasi, masuk ke dependent. Independen ini saya masukkan penerapan disiplin S1, metode penugasan S2. Kemudian kita statistik tetap, model fit, estimated, kemudian continue. Klik OK. Nah, inilah hasilnya. Hasil dari saya hitung tadi. Kemudian saya menggunakan uji linear berganda. Dimana ini kan metode enter, sedangkan variabel ini kosong atau tidak angka. Kemudian ke modal summary. Modal summary ini
dapat memberikan sebuah informasi tentang nilai koefisien determinasi, yaitu kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel penerapan disiplin X1 dan variabel metode penugasan X2 secara bersama-sama, yaitu variabel prestasi belajar. Ini sebesar R square 892 at Y square, ya. Kemudian ke ANAVA F ini sebesar 29,38, sedangkan X ini 0,00. Dapat diketahui F hitung, saya menggunakan hitung nilai F hitung itu sebesar apa ya? Sebesar 29,38. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita hitung terlebih dahulu pengambilan keputusan dalam uji F. Ini ada rumus yang dimana F tabel ini sama dengan K dibagi N kurang K. Nah, ini merupakan jumlah variabel independen, sedangkan N ini merupakan jumlah responden atau sampel penelitian, di mana K ini berjumlah 2 dibagi 10, N ini berjumlah 10 sampel dikurang 2. Nah, hasilnya 2 bagi 5. Kita cari di tabel ini. Nah, ini kan 2K 8, jadi hasilnya 4,46. Oleh karena itulah, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau penerapan disiplin X1 dan metode penugasan X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar, yaitu variabel Y. Kemudian conveys, di mana ini nilai dilihat sebesar 27,52 dan untuk penerapan disiplin sebesar 1,00, sedangkan metode penugasan ini min 196. Berdasarkan nilai signifikan ini, variabel penerapan disiplin X1 merupakan sebesar 0,001, sebab nilai sig ini 0,001 lebih kecil ya daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, artinya ada pengaruh penerapan disiplin S1 terhadap prestasi belajar Y. Berdasarkan output SPSTF, di atas dapat diketahui nilai T ini dihitung variabel di penerapan disiplin sebesar 5,78. Jadi T hitung ini limit itu sebesar 5,978 ini lebih besar dibandingkan 2,262. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ini itu pengaruh variabel penerapan disiplin X1 prestasi belajar, itu Y. Inilah hasilnya yang tadi 2,262. Inilah kesimpulannya regresi berganda. Variabel konstanta ada S1, S2. Koefisien regresi ini sebesar 27,51. X1 ini sebesar 1,00, S2 min 0,196. Terhitungnya 5,978 min 681 sig 0,001 0,518. Hitungnya 29,38. R square ini 0,892. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat ya, Saudara Ramadan. Kita lihat di tujuannya dari metode dalam mengajar bahasa dan saya sudah membuka. Lanjut ke value 1 ini banyak ke deskriptif statistik floor. Kelompok ini kita masukkan ke vector list dan vektornya kita
karena ini tujuannya bentar. Plot itu tentang norm plot test. Ini kita tuh cek data gitu. Data ini sudah normal. Nice. Plot. Nah, tahan. Signifikannya jika signifikannya lebih dari 0, maka itu dari box itu lihat lebih besar semua ya. Ya, kita ke analyze. Yes. Terus masuk ke core. Salah. Kita ke analyze. Kita option ke of variant 10 test. Ini untuk mencari untuk cek apakah ada mungkin ini lebih dari 0,5 ya untuk 3 kelompok. Jika data itu ya, variasi datanya gitu, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya gitu, size termin lagi ke size termin, lalu one way ANOVA ke post hop. Nah, ini kita tuliskan converoni, lainnya jangan diganggu. Oke. Nah, ini untuk tes hop. Saya lupa apa. Ini seperti yang kita lihat kan ya. Jika nilai signifikan lebih kecil, maka ada kan secaranya. Untuk nilai yang lebih dari 0,5 maka tidak ada perbedaan secara nyata. Kita lihat kelompok 1 dengan kelompok 2 itu signifikannya lebih kecil dari 0,01 dan kelompok 3 dari. Jadi simpulannya adalah ada perbedaan secara nyata dalam metode penggunaan antara ceramah dan debat.
ceramah dan games. Tapi kesimpulannya adalah ada perbedaan secara nyata dalam metode pengajaran antara ceramah dan debat, ceramah dan games. Tapi tidak ada perbedaan secara nyata antara debat dan games. Ini maksudnya kelompok 1 ini ceramah, kelompok 2 ini debat, 3 ini games gitu. Jadi ceramah dan debat itu ada perbedaan. Untuk ceramah dan games ada perbedaan. Debat dan games, debat dan ceramah maksudnya ada perbedaan. Debat dan games tidak ada perbedaan. Games dan ceramah ada perbedaan. Games dan debat tidak ada perbedaan. Jadi dari 3 metode itu tadi ya,